Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Asalina, NIM 2040110075, kelas C1 BKI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi sosial dalam proses berdakwah. Pengertian komunikasi. Istilah komunikasi memiliki makna kesamaan antara kedua belah pihak yang terlibat. Komunikasi adalah proses memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan, biasanya lambing verbal, untuk mengubah perilaku orang lain. Sedangkan menurut Harold, secara sederhana, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan kepada komunikator dengan komunikan melalui media yang menimbulkan akibat tertentu. Dalam pelaksanaan komunikasi dapat dilakukan dengan secara primer, secara langsung, atau secara sekunder, yaitu tidak langsung. Dalam sebuah komunikasi memenuhi syarat yang terdiri dari 3 susunan unsur. Jadi kita berdakwah itu ada 3 unsur dalam berkomunikasi. Yang satu itu sumber, yang kedua isi pesan, dan yang ketiga yaitu tujuan. Sumber yang dimaksud, seseorang yang berdakwah itu mengambil inisiatif yang pertama dalam berkomunikasi, sedangkan isi pesan adalah ide-ide gagasan yang disampaikan kepada sumber untuk orang lain dengan bertujuan agar orang lain bertindak sesuai harapan yang kita tuangkan dalam pesan tersebut. Berbicara mengenai komunikasi merupakan kesatuan yang tidak dapat disiapkan. Sejarah itu telah mencatat bahwa tidak ada bangsa yang mempunyai alat komunikasi efektif dan proses sosial madaninya. Sebagai kita ketahui bahwa komunikasi adalah suatu hasil kebudayaan manusia dalam peradabannya di bidang dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tazkiyatun Nafisa dari kelompok 5, kelas C1 BKI. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dakwah. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab da'a yad'u yang memiliki arti seruan, ajakan, atau panggilan. Secara terminologi, dakwah adalah segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan direncanakan dalam bentuk wujud dari sikap, ucapan, dan perbuatan yang mengandung ajakan dan seruan langsung ataupun tidak langsung ditujukan kepada perorangan atau masyarakat, bahkan golongan agar terpanggil hatinya kepada ajaran Islam untuk dipelajari, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Toto Yahya Omar, dakwah menurut Islam adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai peringatan Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi di mana dai mengkomunikasikan pesan kepada mad'u atau komunikan. Semua hukum yang berlaku dalam ilmu komunikasi berlaku juga dalam dakwah. Adapun dari tujuan kegiatan dakwah adalah adanya perubahan sikap. Perubahan sikap ini tentunya mengarah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang sudah digariskan kepada manusia melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian penjelasan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Diana Sari, NIM 2040110085, kelas C1 BKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan ilmu komunikasi dalam proses dakwah. Dakwah sebagai proses informasi nilai-nilai keislaman membutuhkan apa yang dinamakan proses pengkomunikasian. Kandungan ajaran Islam yang didakwakan merupakan sekumpulan pesan-pesan yang dikomunikasikan kepada manusia. Disinilah berlaku pola proses dakwah dengan proses komunikasi.
Sebaliknya, kebanyakan pesan keagamaan justru berupa lambang-lambang atau simbol-simbol yang harus diuraikan dan diinterpretasikan agar dapat dipahami oleh manusia, untuk kemudian ditafsirkan dan selanjutnya disampaikan kembali kepada pihak komunikator dalam bentuk pesan-pesan baik berupa feedback atau respon tertentu sebagai efek dari pesan yang dikomunikasikan. Jika analisa keseluruhan proses dakwah, maka dapat dilihat bahwa terjadi keselarasan antara proses komunikasi dengan proses dakwah. Maka wajar saja jika banyak orang yang mengatakan bahwa proses dakwah adalah proses komunikasi itu sendiri. Tentu yang dimaksud adalah proses komunikasi keagamaan. Dakwah sudah pasti sebuah komunikasi, tepatnya komunikasi persuasif, karena hakikat dakwah adalah mengajak, da'a, yad'u, dakwatan. Namun, komunikasi belum tentu mengandung pesan dakwah. Tujuan komunikasi persuasif identik dengan tujuan utama, yakni menanamkan belief atau keyakinan dan mengubah attitude atau sikap atau perilaku. Komunikasi dalam proses dakwah berisi pesan-pesan dakwah atau nilai ajaran Islam. Menurut Al-Quran, dalam dakwah mengajak atau menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komponen dakwah identik dengan komponen komunikasi yang kita kenal selama ini, seperti dai atau juru dakwah, atau komunikator, sender, source, mad'u, komunikan, receiver, penerima, objek, pesan, message, yakni materi keislaman atau nilai atau ajaran Islam, dan efek atau feedback. Dalam dakwah, efek diharapkan berupa iman, amal soleh atau takwa. Perbedaan dakwah dan komunikasi terletak pada muatan pesannya. Pada komunikasi sifatnya netral, sedangkan pada dakwah terkandung nilai keteladanan dan kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.